Shalom saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita bersyukur pada Tuhan karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat saat ini Tuhan. Buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan pada Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami akan meninggikan Engkau. Kami akan memuji nama Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau saja yang kami tinggikan tempat ini. Haleluya, Engkau yang pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami mau bersorak bagi Engkau, kami memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi semuanya Tuhan Yesus. Terima
Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami peraskan hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur karena kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Kita membuka hati kita berserah penuh di hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup memenuhi kami Tuhan. Kami berserah penuh Tuhan. Haleluya Yesus. Mengasihi
membuka hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan jamahan-Mu menjadi bagian setiap kami. Baik kami yang ada di tempat ini, juga seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Lawatan-Mu menjadi bagian setiap kami. Tidak ada satupun yang terlewat Bapa. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya Bapa, seluas-luasnya Tuhan. Kami menempatkan Engkau ya Tuhan, untuk sebebas-bebasnya berbicara atas hidup kami Bapa. Kami izinkan Roh Kudus-Mu menilik setiap hati kami Tuhan. Kau akan terus dan terus ya Bapa bekerja atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat jamahan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami Bapa, dan kami ya Tuhan menghormati firman-Mu ya Bapa. Hamba-Mu menaruh setiap otoritas di bawah kaki salib. Kau yang menaungi hamba dengan pengurapan yang khusus. Urapan yang sama juga menjadi bagian seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Setiap kita yang hari ini tergabung di dalam ibadah online, kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk kita dapat beribadah bersama. Walaupun kita terbatas dengan satu kondisi pembangunan gereja kita, dan kita akan tetap terus dukung di dalam doa agar kita semua bisa segera dapat beribadah secara tatap muka. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan sama-sama terus membahas tentang satu tema kedewasaan. Kedewasaan ini sangat penting dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Mengapa saya katakan kedewasaan itu sangat penting? Karena begini, kita boleh mengetahui dan kita menyadari bahwa setiap kita akan beranjak menjadi tua. Bahwa tua itu sudah pasti. Tapi kedewasaan itu adalah sebuah keputusan dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena kedewasaan itu tidak bicara tentang seberapa lama kita hidup. Kedewasaan tidak berbicara tentang seberapa lama kita beribadah. Tapi kedewasaan selalu berbicara tentang sebuah tanggung jawab. Oleh karena itu, di dalam sebuah kedewasaan, kita akan terus dibentuk oleh Tuhan. Dan kita enggak mudah katakan bahwa, wah, hari ini kita sibuk, hari ini kita tidak bisa melayani, hari ini kita begitu disibukkan dengan kondisi-kondisi yang ada. Tapi dalam kedewasaan, kita akan melihat bahwa Tuhan membawa kita kepada karakter yang bisa memberkati. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu pagi yang indah ini kita akan sama-sama masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, dewasa di dalam karakter. Kita akan sama-sama buka di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Kita akan sama-sama lihat firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama menyimak akan kebenaran firman Tuhan dan kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Baik itu dalam perkataan, baik itu dalam tingkah laku, di dalam kasih dan dalam kesetiaan, juga di dalam kesucian kita. Puji nama Tuhan. Karena kita tahu bahwa seorang yang sudah tua itu belum tentu secara otomatis karakternya dewasa. Sekali lagi saya katakan bahwa seorang yang sudah tua itu belum tentu secara otomatis karakternya dewasa. Tetapi sebaliknya, seorang yang masih muda belum tentu juga dia tidak bisa menjadi dewasa di dalam karakternya. Karena kedewasaan karakter itu tidak ada hubungannya dengan usia, seperti tadi saya bilang. Kedewasaan karakter tidak ada hubungannya dengan jabatan seseorang. Dan karakter seseorang itu tidak juga kedewasaan itu tidak berbicara tentang
pengalaman seseorang. Jadi kedewasaan itu selalu berbicara tentang penerimaan tanggung jawab. Dan ketika kita bicara tentang sebuah karakter yang dewasa, kita bisa lihat bahwa kedewasaan karakter itu diukur dari penerimaan akan tanggung jawab dalam setiap hidup kita. Orang itu atau manusia itu seperti sebatang pohon. Kadang orang lebih tertarik pada buahnya, orang lebih tertarik kepada penampilan luarnya. Ada yang lebih tertarik mengenal batangnya, berbicara mengenai kepribadian dan karismanya. Tapi ingat, bahwa sebuah pohon itu akan bisa menghasilkan buah yang banyak dan batang yang kuat. Itu tergantung pada akar yang tidak kelihatan. Walaupun tidak kelihatan, tapi pondasi dan dasar hidup seseorang adalah karakter. Oleh karena itu karakter itu sangat penting. Karakter itu bagaikan sebuah akar pada sebuah tanaman. Semakin dia mengakar, semakin dia terus merambah masuk ke dalam, semakin kuat, semakin kokoh. Oleh karena itu karakter sangat penting. Oleh karena itu setiap kita dibawa hari ini untuk kita dapat dewasa di dalam karakter kita. 2 Korintus 4 ayat 18 katakan bahwa segala sesuatu yang kelihatan adalah sementara, yang tidak kelihatan adalah kekal. Sangat penting untuk kita membangun sesuatu yang tidak terlihat, yaitu karakter kita. Ya. Oleh karena itu kedewasaan itu punya tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan seorang bayi atau tingkatan dependent yang selalu bergantung. Bayi itu selalu merepotkan orang lain, ya, selalu memerlukan orang lain untuk menolong dia. Oleh karena itu, karakter yang masih dikatakan bayi itu walaupun usianya sudah tua, tapi tipenya selalu dependent, bergantung pada orang lain. Selalu membutuhkan orang lain, selalu butuh orang lain. Seperti bayi, nggak bisa mandiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bayi itu lucu. Bayi itu sangat lucu, tapi kalau umur udah 40 tahun, umur sudah 60 tahun, kelakuan masih seperti bayi. Sedikit ditegur, menangis, nggak bisa kerja, tidak bisa merenungkan firman Tuhan sendiri, selalu merepotkan orang lain. Itu bukannya lucu, tapi sangat menyebalkan. Dan kita akan masuk bahwa tingkatan kedewasaan yang kedua itu bicara tentang sebuah tingkatan yang namanya independent atau kemandirian. Ini masuk tingkatan masa muda, di mana seseorang itu dia bisa mandiri, dia bisa bekerja, mencari nafkah sendiri, membaca firman Tuhan sendiri. Tapi dia selalu merasa paling hebat, tidak butuh orang lain, egonya tinggi. Kecenderungan anak-anak muda itu memang seperti itu. Ya. Sudah bisa mandiri, bekerja pun sudah bisa, mencari nafkah bisa sendiri. Bahkan membaca firman Tuhan itu nggak perlu ditolong oleh orang lain. Tapi kelemahannya ada seringkali merasa paling hebat, tidak butuh orang lain, egonya begitu tinggi. Dan inilah kecenderungan orang-orang muda. Dan kita akan melihat bahwa tingkatan yang ketiga di dalam kedewasaan adalah interdependent. Artinya ada saling ketergantungan. Dan inilah bentuk kedewasaan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menciptakan Adam itu sudah mandiri dan bisa mengatur Taman Eden. Semuanya dia bisa kerjakan. Tapi Tuhan katakan seperti ini, tidak baik dia sendiri. Supaya apa? Supaya Adam tidak menjadi orang yang egois. Oleh karena itu Adam diberikan seorang penolong. Supaya ada ketergantungan, supaya ada saling tergantung. Itu adalah bentuk sebuah kedewasaan. Oleh karena itu orang-orang yang dewasa selalu terlihat dari ciri-cirinya. Sebuah pohon yang akarnya kuat itu akan terlihat ketika ada badai, dia betul-betul kokoh. Ada banyak pohon yang tumbang, tapi pohon-pohon yang betul-betul mengakar dengan kuat, dia masih tetap bisa berdiri tegak. Oleh karena itu kita akan melihat bahwa dalam kehidupan kekristenan itu harus ada sebuah ciri sebagai tanda orang-orang yang dewasa. 5 ciri orang yang dewasa yang akan saya bawa. Seperti yang tadi kita sudah baca dalam 1 Timotius 4 ayat 12 tadi. Dikatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi yang pertama kita lihat bahwa ciri orang yang dewasa di dalam Tuhan
itu dapat dilihat dari perkataannya. Apakah selama ini kata-kata kita membangun atau kita meruntuhkan seseorang? Ini yang harus kita renungkan sama-sama. Ketika kita ada dalam komsel, coba kita sharingkan, apa sih yang seminggu ini kita sudah kerjakan dalam kata-kata kita? Apakah dalam seminggu ini banyak kata-kata kita yang membangun atau yang meruntuhkan orang lain? Apakah selama seminggu kita dapat memberkati atau menjadi batu sandungan? Oleh karena itu kita boleh melihat bahwa ini adalah salah satu ciri kedewasaan seorang Kristen atau seorang yang percaya kepada Yesus. Bahwa dia harus terlihat dari perkataannya. Betapa sangat penting kata-kata yang kita ucapkan setiap hari. Kalau kita mau lihat orang dewasa atau tidak, kita tinggal lihat dari kata-kata yang diucapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Apakah membangun atau meruntuhkan. Ciri yang selanjutnya, yang kedua adalah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan itu akan terlihat dari tingkah lakunya. Ada banyak orang dalam hidup ini tingkah lakunya selalu reaktif. Reaktif itu adalah membiarkan pengaruh-pengaruh dari luar mengendalikan respon mereka. Ya. Ketika menghadapi sesuatu yang tidak enak, langsung responnya reaktif. Langsung tidak enak, langsung menyalahkan keadaan. Orang reaktif itu tingkah lakunya dikendalikan oleh keadaan. Keadaan selalu membebani kehidupannya. Keadaan selalu menjadi alasan untuk dia tidak melakukan apapun dalam hidupnya, termasuk melayani. Aduh maaf, saya gak bisa melayani karena kondisi keadaan saya sedang begini, sedang begitu. Kita akan melihat, inilah ciri-ciri orang-orang yang reaktif. Orang yang tingkah lakunya itu dikendalikan oleh keadaan. Orang yang reaktif itu lawannya adalah proaktif. Ya. Orang yang proaktif responnya didasarkan atas pilihan-pilihan yang berdasarkan tanggung jawab, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip keadaan. Mereka selalu mempengaruhi keadaan. Jadi bukan keadaan yang mempengaruhi kehidupannya, tapi dia betul-betul mempengaruhi keadaan tersebut. Apapun yang terjadi, dia akan terus berpegang kepada pedoman hidupnya. Kehidupan kita di dalam kekristenan, kehidupan kita di dalam kebenaran firman Tuhan, kita tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan. Tapi biarlah hari ini kita mempengaruhi keadaan itu supaya kita jadi berkat, supaya kita betul-betul menjadi dampak bagi orang banyak. Oleh karena itu tingkah laku itu sangat penting dalam setiap kehidupan kita, seperti firman Tuhan tadi katakan. Untuk kita tidak dikatakan rendah, walaupun kita masih muda, kita memang harus berdampak dalam tingkah laku kita. Kita harus dapat memilih untuk dapat tetap menang, berjuang, mempengaruhi ke. Mungkin hari ini ada banyak masalah yang menindih setiap kehidupan kita. Hari ini banyak masalah yang membuat kita sepertinya kita nggak bisa banyak melakukan apapun. Tapi biarlah hari ini kita mau milih untuk kita tetap menang. Kita mau berjuang, kita mempengaruhi keadaan yang hari ini melanda setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama renungkan, apakah kita mudah dipengaruhi keadaan atau kita yang mempengaruhi keadaan? Dan jawabannya itu ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita sama-sama merenungkan dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 dikatakan mengucap syukur. Ya. Bersyukurlah. Berdoa senantiasa. Ini luar biasa. Ya, di Filipi 4 ayat 4 dikatakan bahwa bersyukurlah. Bersyukurlah. Dan kita dapat melihat bahwa kehidupan dari seorang Rasul Paulus, walaupun dia ada dalam penjara, dalam kesepian, sangat masuk akal ketika Paulus katakan dia dalam satu kondisi yang bersedih, berduka cita. Atau mungkin sangat masuk akal ketika dibilang udah matilah, saya gak bisa ngapain-ngapain lagi. Orang saya ada dalam penjara kok, saya gak mungkin bisa melakukan banyak hal. Dan keadaannya sangat memang tidak baik. Tapi kita boleh melihat dari kebenaran firman Tuhan. Tapi ternyata di dalam keadaan seperti itu dia justru katakan bersukacitalah senantiasa, berdoalah senantiasa. Inilah suatu hal yang begitu luar biasa yang harus dikerjakan oleh orang-orang percaya. Bahwa keadaan apapun itu boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tapi kita dibawa oleh kebenaran firman Tuhan untuk kita senantiasa bersukacita.
Kita dibawa oleh kebenaran firman Tuhan untuk kita berdoa senantiasa. Seberapa kita hari ini yang ketika ada dalam masalah, kita gak bisa lagi bersuka cita. Seberapa kita hari ini ketika kita ada dalam masalah, kita gak bisa lagi berdoa. Walaupun ini betul-betul sangat manusiawi. Saya banyak ketemu dengan banyak orang, bahkan seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa aku udah gak bisa lagi berdoa. Karena apa? Begitu beratnya keadaan ini. Tapi setiap kita hari ini dibawa oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa setiap kita kalau kita mau dikatakan sebagai orang-orang yang dewasa, bagaimana setiap kita punya tingkah laku yang betul-betul mencerminkan kedewasaan di dalam Tuhan. Masalah boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita, tapi sukacita itu tidak boleh hilang dalam hidup kita. Gaya kita berdoa itu tidak boleh hilang dalam setiap kehidupan kita. Orang-orang reaktif itu akan gampang sekali bilang begini, aku sedih, aku gak bisa sekolah karena gak ada biaya, aku miskin, hidupku sudah habis-habisan, gak mungkin lagi bisa melanjutkan kehidupanku, gak bisa lagi menerima satu harapan yang begitu besar di dalam cita-citaku. Tapi orang-orang yang proaktif, dia katakan begini, memang walaupun papa mama saya miskin, memang keadaan sangat tidak baik, tapi aku memilih untuk tetap sekolah. Aku akan memberikan les tambahan. Aku akan jadi salesman. Aku akan tetap sekolah. Ada sebuah tekad yang besar. Tapi kalau kita menjadi orang yang reaktif, kita akan mudah menyerah dengan keadaan. Kita akan cepat katakan, udahlah, gak perlu lanjutkan, gak akan mungkin lagi saya bisa sekolah. Saya mau sekolah, uang dari mana? Papa mama saya gak bisa diandalkan. Dengan satu kondisi yang mungkin sudah tua, dengan satu kondisi yang memang sudah gak bisa lagi bekerja keras. Tapi kita akan melihat bahwa orang-orang yang proaktif, dia akan tetap punya semangat hidup. Walaupun mungkin dalam kondisi kekurangan, walaupun mungkin keadaan itu tidak baik, tapi akan terus bisa melangkah menjadi berkat. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Karena apa? Tuhan memampukan setiap kita. Ada banyak anak-anak muda yang hari ini menjalin sebuah hubungan, dan ketika hubungannya hancur, dia katakan bahwa hatiku hancur. Dia mengkhianati aku. Aku tidak bisa percaya dengan yang namanya cinta sejati. Aku gak percaya lagi dengan seorang pria. Aku gak percaya lagi dengan seorang wanita yang setia. Ada banyak wanita yang katakan semua pria adalah bajingan. Ada banyak pria yang katakan semua wanita itu mata duitan. Itu adalah orang-orang yang reaktif. Tapi saya mau katakan, orang-orang yang proaktif, dia akan kuat berkata seperti ini. Memang hati saya hancur ditinggalkan kekasih saya, tetapi aku memilih tetap bersyukur karena aku percaya suatu saat Tuhan pasti memberi pasangan yang terbaik. Yang setuju boleh katakan amin. Hari ini, jemaat Tuhan yang masih single, jangan pernah takut kau ditinggalkan oleh pasanganmu. Karena percayalah, kebenaran firman Tuhan membawa setiap kita untuk kita bisa mengucap syukur. Karena apa? Kita percaya bahwa suatu saat Tuhan pasti memberi pasangan yang terbaik buat engkau. Haleluya, puji nama Tuhan. Orang-orang yang reaktif itu selalu katakan begini, aku pesimis bisa berhasil dalam pekerjaan. Bosku di kantor itu pilih kasih. Aku sudah bekerja keras, aku sudah berbuat banyak kali di kantorku, sama sekali gak dianggap, sama betul-betul dipandang sebelah mata. Jadi kalau hari ini aku naik jabatan gak mungkin, kalau hari aku naik gaji gak mungkin. Itu orang-orang yang reaktif, selalu pesimis atas hidup. Tapi orang-orang yang proaktif, dia akan melihat sesuatu tanggung jawab yang dia kerjakan. Dia akan katakan begini, gak apa-apa, memang bosku itu pilih kasih, tapi aku memilih bekerja dengan rajin, dengan inovatif. Karena apa yang harus aku berikan adalah bagaimana aku berubah bukan karena orang lain, tapi karena diriku sendiri. Aku bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bekerja dengan sungguh-sungguh, promosi itu datang dari Tuhan. Wow. Ini adalah ciri-ciri orang yang dewasa di dalam Tuhan. Kehidupannya selalu proaktif, selalu melihat sisi positif atas kehidupannya. Orang-orang yang reaktif selalu katakan, wah gara-gara pekerjaanku sibuk, aku tidak bisa bertumbuh dan melayani Tuhan. Hati-hati. Ini adalah ciri orang-orang yang reaktif, yang tidak ada di dalam kedewasaan dengan Tuhan. Kita boleh melihat bagaimana satu
contoh-contoh dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana seorang Daniel, dia tetap menjalankan doa walaupun dalam kesibukannya. Dan orang-orang yang proaktif akan katakan begini, memang aku sibuk, tapi aku memilih menyediakan waktu khusus untuk saat teduh dan melayani. Keren. Karena apa? Karena melayani adalah bukan beban. Melayani itu bukan beban, tetapi anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, bersyukur. Kenapa? Itu adalah anugerah Tuhan. Ada banyak orang hari ini katakan, wah kalau aku nanti sehat, kalau aku kaya, aku melayani Tuhan. Ketika sakit, Tuhan kalau aku disembuhkan, aku mau melayani Tuhan. Tapi begitu sembuh, belum tentu dia melayani Tuhan. Oleh karena itu, ketika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita melayani Tuhan, layani Tuhan. Layani Tuhan dengan segenap hati. Karena apa? Melayani bukanlah beban, tetapi anugerah Tuhan atas kehidupan engkau dan saya. Engkau dan saya harus selalu katakan bahwa memang aku sibuk, tapi aku memilih menyediakan waktu khusus untuk saat teduh dan melayani Tuhan. Inilah bentuk kedewasaan yang memang betul-betul akan bisa dilihat oleh orang lain. Orang reaktif akan selalu menyalahkan dan menyesali keadaan. Tapi yang proaktif itu percaya bahwa Tuhan itu bisa memberikan mujizat-mujizat. Lagi saya katakan bahwa orang-orang yang proaktif itu percaya bahwa Tuhan bisa memberikan mujizat-mujizat dalam kehidupannya. Orang yang proaktif selalu cari jalan keluar, mempengaruhi keadaan. Dia tidak dipengaruhi oleh keadaan, tapi mempengaruhi keadaan. Sehingga hidupnya betul-betul bisa menjadi berkat, hidupnya betul-betul bisa menjadi dampak. Kalau hari ini kita bisa melayani, itu bukan karena kita mau, tapi anugerah Tuhan. Banyak orang hari ini yang mau melayani, tapi mereka tidak bisa melayani. Oleh karena itu ketika hari ini kita bisa melayani, sekali lagi saya katakan ini adalah anugerah Tuhan. Orang yang proaktif memilih untuk selalu mengambil kesempatan yang Tuhan berikan. Sekali lagi, orang-orang yang proaktif selalu memilih kesempatan yang Tuhan berikan. Orang yang proaktif itu tidak pernah terpengaruh dengan keadaan. Karena apa? Hidup ini adalah kesempatan. Kita nggak tahu seberapa lama lagi kita akan hidup. Seberapa lama lagi kita bisa hidup. Banyak orang hari ini yang terpapar virus COVID-19 dan mereka harus meninggal dunia. Jika engkau hari ini diizinkan Tuhan untuk mengalami bagaimana engkau harus hidup di dalam kesendirian, bagaimana engkau harus hidup terisolasi, bersyukur ketika engkau masih diberikan kesempatan untuk kau hidup. Karena apa? Hidup itu adalah kesempatan. Kita akan lanjutkan 5 ciri orang yang dewasa tadi. Selanjutnya adalah kita berbicara tentang kasih. Dan ini merupakan sebuah gaya hidup kekristenan. Dalam kasih segala sesuatu itu dilakukan untuk kebaikan orang lain. Walaupun apa? Walaupun mengorbankan dirinya sendiri. Kasih itu bentuknya adalah memberi. Oleh karena itu Yohanes 3:16 katakan gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan, biarlah kasih itu selalu menjadi gaya kehidupan kita, orang-orang yang terus didewasakan dalam kebenaran firman Tuhan. 5 ciri orang yang dewasa selanjutnya dalam kebenaran firman Tuhan tadi adalah kesetiaan. Kesetiaan itu kelihatan pada saat situasi ataupun keadaan yang tidak baik. Tidak ada lagi yang melihat, tidak ada yang memuji, tapi tetap melakukan tugasnya dengan tekun. Sekali lagi saya katakan bahwa kesetiaan itu akan terlihat pada saat situasi dan keadaan yang tidak baik. Ketika tidak ada yang melihat, ketika tidak ada lagi yang memandang, ketika tidak ada lagi yang memuji, tetapi tetap bisa melakukan tugasnya dengan tekun. Dan Alkitab katakan begini, setiap pada perkara kecil, setia pada perkara kecil, walaupun bosmu mungkin tidak melihat, tapi tetap bekerja dengan tekun. Itulah bentuk kesetiaan. Tetap ada pada otoritas yang sudah diberikan oleh atasan kita. Kita tetap berintegritas dimanapun kita berada. Tidak perlu harus dilihat. Ketika tidak ada orang melihat, justru saat itulah kita sedang diuji tentang kesetiaan kita. Jadi seberapa kita hari ini, ketika kita ada, mungkin kau anak-anak, walaupun orang tuamu tidak melihat apa yang kau kerjakan, engkau tetap melakukan sesuatu yang benar.
Karena itu salah satu bentuk kesetiaan di dalam Tuhan. Kau para pekerja, ketika hari ini tidak ada bos yang melihat ataupun mengontrol kehidupan pekerjaanmu, kau akan terus melakukan bagianmu dengan kesetiaan, dengan ketekunan, dengan penuh integritas. Itulah sebuah ciri orang yang dewasa di dalam Tuhan. Ia dapat tampak dari kesetiaan. Puji nama Tuhan. Kesetiaan itu harus teruji oleh waktu. Kalau mungkin kita hari ini sedang dalam kondisi baik, dalam kondisi enak, kita bisa katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau tetap melayani Tuhan. Tapi waktu akan terus menguji setiap kehidupan kita. Ketika ada banyak badai percobaan dalam setiap kehidupan kita. Ketika ujian demi ujian itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita akan melihat apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan. Tetap katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Andai semua orang Kristen setia pada pelayanan, andai semua orang Kristen setia kepada pasangannya, andai semua orang Kristen itu setia di dalam pekerjaannya, maka nama Tuhan dipermuliakan. Karakter kita adalah kehidupan kita sendiri. Apa yang hari sedang kita kerjakan, apa hari ini yang sedang kita lakukan, apa yang hari sedang kita perbuat, itu menunjukkan bagaimana karakter kita di dalam Tuhan. Yang terakhir kita akan melihat bahwa kita berbicara tentang kesucian. Kesucian adalah originalitas. Originalitas hati yang tulus dan transparan. Ketika kita bicara kesucian, itu kita enggak tutup-tutupi. Kita betul-betul terbuka, kita betul-betul dapat dilihat oleh orang lain. Originalitas kehidupan kita itu akan betul-betul dapat dirasakan. Ketika kita hidup dalam kesucian, kita akan betul-betul dapat dirasakan sebagai sebuah dampak yang baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menjadi lelah, kita akan menjadi capek ketika kita menutup-nutupi kehidupan kita. Ketika kita tidak hidup dalam tidak kesucian, kita akan menjadi capek. Kita akan menjadi orang-orang yang tertuduh. Oleh karena itu, banyak sekarang pasangan-pasangan sebelum masuk pernikahan, mereka sudah melakukan seks bebas. Mereka menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Tapi firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang dewasa adalah orang-orang yang hari ini menjaga kesucian. Kesucian, originalitas hati yang tulus dan transparan. Tidak dibuat-buat. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang membawa setiap kita untuk kita boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana setiap kita melihat, kita sebagai orang percaya kita harus punya 5 ciri sebagai orang yang dewasa tadi. Seperti yang 1 Timotius 4 ayat 12 tadi katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Di dalam perkataan, mari kita sama-sama melatih perkataan kita. Seminggu ini perkatakanlah dengan kata-kata positif. Positif terhadap pasangan hidupmu. Positif kepada atasanmu. Berkata-kata positif kepada anak-anakmu. Berkata-kata positif kepada orang tuamu. Berkata-kata positif pada orang-orang yang dipercayakan dalam setiap kehidupanmu. Mari kita sama-sama belajar untuk kita memperkatakan. Yuk dalam seminggu ke depan kita belajar dan terus belajar. Katakan kata-kata positif dalam hidupmu. Yang kedua adalah kita akan belajar di dalam tingkah laku kita. Tingkah laku kita tidak menjadi orang-orang yang reaktif, tapi proaktif. Dan kita mempengaruhi keadaan. Enggak gampang marah, enggak gampang kecewa. Kau akan terus melakukan bagianmu. Mungkin orang lain memandang kau sebelah mata. Mungkin banyak orang lain yang hari ini menyinggung kehidupanmu. Tapi yuk belajar. Kita mau dewasa dalam tingkah laku kita. Untuk kita tidak menjadi reaktif, tapi kita proaktif dan mempengaruhi keadaan kita. Enggak ada lagi keadaan yang bisa mempengaruhi setiap kehidupan kita. Enggak ada lagi keadaan yang hari ini bisa mengombang-ambingkan percaya kita kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan. Kita enggak gampang marah kepada sesama. Kita enggak gampang marah kepada pasangan. Bahkan kita tidak pernah marah kepada Tuhan. Kita enggak pernah kecewa kepada apapun.
Selanjutnya kita akan sama-sama belajar di dalam kasih. Kasih itu bukan hawa nafsu, tapi kasih itu adalah memberi. Kasih itu membangkitkan orang lain. Kasih itu encourage orang lain. Mari setiap kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Yuk kita mau belajar dalam kesetiaan. Bertobat kalau ada yang tidak setia pada pasangannya. Bertobat. Inilah ciri dari buah Roh Kudus dalam kehidupanmu. Biar kita belajar untuk kita menjadi dampak di dalam kedewasaan kita untuk menjadi orang-orang yang setia. Kita gak akan mungkin bisa setia kepada Tuhan kalau kita tidak belajar setia kepada pasangan kita. Kita gak akan mungkin bisa setia dengan Tuhan kalau kita gak setia kepada orang tua kita. Biar kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita sama-sama belajar. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita hidup di dalam kesucian. Kesucian bukan berarti kita tidak pernah berbuat salah. Tapi kesucian berarti bahwa kita terpisah dengan dunia ini. Kita melakukan sesuatu yang berbeda dengan dunia. Sesuatu yang tidak dibuat-buat. Sesuatu yang transparansi. Sesuatu yang dapat dilihat, dirasakan. Bahwa hari ini kita betul-betul melakukan sesuatu yang keluar dari hati kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, bersyukurlah ketika hari ini engkau masih ada, diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Seberapa kita yang hari ini disentuh oleh Tuhan. Bersyukurlah buat setiap kesempatan yang Tuhan kasih. Untuk kita masih dapat mengkoreksi kehidupan kita. Apakah kita hari ini sudah menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan? Apakah kita sudah mempunyai karakter yang dewasa di dalam Tuhan? Apakah kita sudah menjadi teladan? Apakah kita sudah menjadi dampak bagi banyak orang? Bagi keluarga kita, bagi tetangga kita, bagi rekan-rekan kerja kita, bagi rekan-rekan pelayanan kita. Biar setiap kita memperhatikan setiap perkataan kita. Biar kita mau belajar bahwa setiap apa yang kita katakan itu selalu membangun bukan meruntuhkan. Biar kita mau belajar di dalam tingkah laku kita. Biar kita mau terus belajar untuk kita dapat mengasihi. Kita mau belajar di dalam kesetiaan kita dan kita hidup di dalam kesucian. Kami bersyukur Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Kau boleh melihat ya Tuhan, setiap hati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat setiap hal yang baik Tuhan kasih atas hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat setiap hal-hal yang tidak baik yang boleh kami ya Tuhan alami Tuhan. Kami mau terus belajar ya Tuhan, berlaku positif ya Tuhan atas hidup kami ya Tuhan. Kami tidak mau menyalahkan keadaan, kami tidak mau dibawa oleh keadaan, tapi kami mau mempengaruhi setiap keadaan kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami masih diberikan kesempatan untuk hidup. Kami bersyukur Tuhan karena kami masih diberikan kesempatan untuk kami sehat. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan kami mengalami kesembuhan. Kesempatan kami mengalami kemenangan ya Tuhan. Kesempatan kami untuk kami ada dalam ujian-ujian kehidupan kami Bapa. Bahwa setiap kami ya Tuhan, untuk kami tidak bergeser dari pengharapan hidup kami. Bahwa setiap kami ya Tuhan, untuk kami tidak terbawa oleh keadaan yang hari ini ya Tuhan mengintimidasi hidup kami Tuhan. Bahwa setiap kami ya Tuhan, untuk kami ya Tuhan tidak bernegosiasi dengan keadaan Bapa. Tapi kami semua sama katakan Tuhan, bahwa keadaan tidak akan pernah mempengaruhi kehidupan kami, keimanan kami, pengharapan kami dalam Engkau Tuhan. Tuhan Kau melihat setiap keberadaan anak-anak-Mu Tuhan, sidang jemaat-Mu yang hari ini di rumah mereka masing-masing. Lawatan-Mu menjadi bagian setiap mereka, tidak ada satupun yang terlewat Tuhan.
Kau yang mengetahui setiap keadaan mereka, hati mereka, kerinduan mereka Tuhan, permasalahan hidup mereka Bapa. Engkau yang akan mengerjakan sesuatu yang besar atas hidup mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan terus membentuk setiap kami Tuhan, untuk kami mengalami kedewasaan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berhenti berbicara, tapi Roh Kudus menyempurnakan setiap firman yang sudah diberitakan, agar boleh menjadi rema bagi setiap anak-anak-Mu, menjadi rema bagi seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sudah memberkati ya Tuhan setiap pelayan-Mu ya Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan ya Tuhan pagi ini Tuhan. Sudah memberkati setiap kami Tuhan. Sukacita yang besar yang daripada Engkau itu menjadi bagian setiap kami. Dan kami akan melangkah ya Tuhan, menjadi orang-orang yang proaktif, bukan menjadi orang-orang yang reaktif. Kami akan terus berjalan Tuhan. Kami akan terus menjadi teladan Bapa di dalam perkataan kami. Kami akan menjadi teladan Bapa di dalam tingkah laku kami. Kami akan menjadi teladan Tuhan di dalam kasih kami. Kami akan menjadi teladan Tuhan dalam kesetiaan kami Tuhan. Dan kami akan menjadi teladan Tuhan dalam kesucian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah janji kami. Dan kami akan berjalan. Dan kami katakan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berjalan. Dan kami akan lakukan dan hidupi firman itu dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati, kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur walaupun kita mungkin semuanya gak sabar ya, pingin cepat-cepat kita beribadah secara tatap muka, tapi ya kondisi cuaca yang hari ini juga mempengaruhi pembangunan gereja kita sehingga tidak dapat selesai dalam waktu yang cepat. Tapi kita bersyukur sudah hampir pada tahap-tahap akhir pembangunan dinding-dinding gereja. Kita berharap bahwa di dalam minggu-minggu ini kita bisa mengerjakan bagian atap ya. Terus doakan ini yang menjadi kerinduan bagi setiap kita. Tapi biarlah kita serahkan semua kehendak Tuhan yang jadi. Bahwa ketika kita sudah berkata kepada Tuhan, bahwa kita mulai bersama dengan Tuhan, menjalannya bersama dengan Tuhan, kita akan akhiri bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita, dalam pelayanan ibadah kita pun harus serahkan bahwa waktu Tuhan, cara Tuhan, itu yang harus menjadi bagian kehidupan dan pelayanan kita. Saya akan umumkan bahwa untuk doa, kita masih tetap doa di rumah masing-masing pada hari Selasa. Tetap dukung buat tim doa, karena adalah tim yang paling hebat ya, tim yang paling hebat di dalam pelayanan gereja kita, tim doa yang luar biasa ya, tidak melihat kondisi tempat, waktu, tetap melakukan bagian di rumah masing-masing. Tetap dukung di dalam doa setiap kondisi, keadaan jemaat kita, pembangunan gereja kita, setiap rencana-rencana apapun yang menjadi bagian dari gereja kita, semua kita dukung di dalam doa. Dan ibadah minggu depan kita masih akan lakukan secara online. Kita akan ibadah secara online, jadi tetap bersabar, tetap bersukacita, tetap berpengharapan bersama dengan Tuhan. Dan yang paling terpenting adalah kita tetap ada dalam kesetiaan kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengumuman. Kita nanti juga akan terus update ya setiap perkembangan pembangunan gereja kita. Dan ketika ada sesuatu yang memang harus diumumkan secara penting, itu akan di-sharekan melalui grup yang ada. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama tutup ibadah kita. Kita akan sama-sama berdoa syafaat. Kita akan juga menerima berkat Tuhan. Kita akan sama-sama tundukkan kepala kita. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat setiap kesempatan yang boleh kami nikmati dan kami miliki. Setiap waktu yang boleh kami menangkan di dalam ibadah kami Tuhan. Walaupun kami harus menjalani ibadah secara online, tapi itu ya Tuhan tidak membatasi kuasa-Mu bekerja atas hidup kami, tidak membatasi kuasa-Mu untuk memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap firman yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap pelayanan rekan-rekan kami ya Tuhan dalam ibadah ini ya Tuhan. Biarlah pada saat ini kami juga berdoa, kami mengangkat tangan kami ya Tuhan.
Kami begitu menyadari bahwa kami terlahir besar menikmati kehidupan kami di Indonesia. Oleh karena itu kami mengangkat tangan kami berdoa atas Indonesia, biar Indonesia boleh dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat seluruh keadaan Indonesia. Mungkin hari ini banyak tempat-tempat wilayah-wilayah yang terpapar virus COVID-19, ataupun mungkin banyak virus-virus ya Tuhan yang lebih dahsyat, lebih ganas lagi ya Bapa. Dan kami sepakat satu hati, kami mengangkat tangan kami melengking setiap intimidasi dari virus-virus yang mencoba ya Tuhan mengganggu ya Tuhan kondisi Indonesia ini Tuhan. Terlebih ya Tuhan bahwa Indonesia boleh mengalami Engkau. Terlebih ya Tuhan bahwa Indonesia boleh ada terus dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun itu boleh terjadi atas Indonesia, tapi kami rindu ya Tuhan bahwa Indonesia mengalami pemulihan yang daripada Engkau saja Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat program-program pemerintah ya Tuhan, mulai program vaksinasi ya Bapak yang boleh terus berjalan sampai hari ini. Biar itu boleh berjalan di dalam penyertaan-Mu ya Tuhan yang sempurna Bapak. Agar banyak ya Tuhan, seluruh ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan, bahkan bangsa negara ini ya Tuhan, boleh ya Tuhan mendapatkan imun melalui vaksinasi ini ya Tuhan, sehingga ya Tuhan kami dibebaskan ya Tuhan dari intimidasi ya Tuhan virus COVID ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, biarlah Kau pakai ya Tuhan seluruh tenaga ahli kesehatan Bapak, tim medis yang hari ini ada di garda terdepan ya Tuhan, pakai mereka semua ya Tuhan. Biarlah mereka ya Tuhan boleh diberikan kesehatan, kekuatan, hati yang daripada Engkau untuk melayani Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan buat kondisi bangsa negara kami ini ya Tuhan. Biar ya Tuhan bencana alam apapun ya Tuhan yang hari ini ya Tuhan juga ya Tuhan memporak-porandakan kondisi Indonesia, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Bapa buat para pemimpin kami berdoa buat Bapak Presiden, kami berdoa buat Wakil Presiden, kami berdoa buat para pemimpin kabinet, para menteri. Biar ya Bapak Engkau sertai mereka Tuhan dengan penyertaan-Mu yang sempurna, hikmat marifat-Mu menjadi bagian setiap mereka. Biar mereka dapat melakukan ya Tuhan setiap hal-hal ya Tuhan yang mereka harus putuskan, kebijakan yang berasal daripada Engkau ya Bapa, sehingga itu Tuhan membawa Indonesia boleh mengalami kemajuan ya Tuhan di dalam ya Tuhan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih pakai ya seluruh ya Tuhan pemimpin kami sampai ke tingkat RT RW di mana kami tinggal ya Bapa. Dimanapun ya Tuhan bangsa negara ini berada ya Bapa, agar mereka juga boleh disertai ya Tuhan dengan hikmat marifat daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ya Tuhan buat TNI Polri, agar mereka itu boleh bersinergi bersama dengan tenaga keamanan lain ya Tuhan, boleh ya Tuhan membangun stabilitas nasional ya Tuhan atas bangsa kami ya Tuhan. Biar ya Tuhan Kau sertai ya Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, para pelayan-Mu ya Tuhan, para misionaris. Biar ya Tuhan Kau bekali mereka ya Tuhan kesabaran, kesehatan, kekuatan, sehingga mereka terus melakukan bagian mereka untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Kerajaan-Mu semakin diperluas ya Tuhan melalui setiap kehidupan mereka. Pakai seluruh gereja-gereja-Mu ya Tuhan, di mana hamba-Mu boleh melayani itu dengan kesatuan hati, menyerahkan ya Tuhan setiap pelayanan kami semua hamba-hamba-Mu ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Engkau ya Tuhan. Pakai sinode-sinode yang ada boleh bersatu hati ya Tuhan, untuk bergandeng tangan dan memajukan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Pakai sinode GBT menjadi sinode yang boleh ya Tuhan memberkati, sinode yang boleh mempersatukan sinode-sinode yang terpecah belah ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan buat gereja yang kami cintai, gereja Beta Tabernakel Cimahi, ke gereja kami menjadi gereja kesaksian, gereja yang memberkati, gereja yang penuh dengan ya Tuhan kemuliaan Engkau ya Tuhan. Pembangunan gereja kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau sepenuhnya Bapa. Setiap ya Tuhan hal yang kami butuhkan ya Tuhan, baik itu dana, baik itu tenaga ahli, Tuhan sudah siapkan, Tuhan memperlengkapinya ya Tuhan, sehingga kami dapat menyelesaikan semuanya Tuhan, dan kami dedikasikan untuk hormat dan kemuliaan nama Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan, pakai hamba, suami istri dan anak-anak ya Tuhan, untuk menjadi pelayan-Mu yang menyerah penuh kepada Engkau ya Tuhan, untuk kami Tuhan boleh melayani dan menjadi berkat dimanapun kami melakukan bagian kami ya Tuhan, seturut dengan mau Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau mau memberkati ya Tuhan setiap area-area tempat kota kami tinggal ya Bapa, di mana kami menikmati hasil ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat Jakarta, Tangerang, Bekasi, Jawa Barat, Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, di mana kami tinggal ya Bapa. Berkati setiap kota-kota kami ini ya Tuhan, menjadi kota-kota yang diberkati limpah dengan susu madunya, di mana kami boleh menikmati berkat janji Abraham, Ishak dan Yakub, dan kami boleh ya Tuhan menggenapi janji Bapa Abraham, di mana kami menjadi saluran berkat atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan buat seluruh pelayan-Mu yang sudah ambil bagian, diberkati dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Kami berdoa buat seluruh orang tua kami ya Bapa, baik itu Bapak Haryono
Ibu Siti Mariam, Ibu Natalia, Oma Losung, kami serahkan semua ke dalam tangan Kau. Berkati, kuatkan mereka, berikan mereka kesehatan maksimal ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami terus melihat teladan kesetiaan mereka dalam kehidupan mereka ya Tuhan, yang boleh membawa setiap kami juga ada dalam kesetiaan bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada dengan seluruh kondisi mereka ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang hari ini dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka dalam keadaan lemah, Tuhan sudah kuatkan. Dan setiap mereka yang hari ini mengambil keputusan untuk undur diri daripada-Mu ya Tuhan, peluk mereka dengan cinta kasih-Mu, kehangatan kasih-Mu, dan mereka boleh menyatakan bahwa Engkau juru selamat pribadi atas hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar ya Tuhan segala sesuatu yang kami kerjakan, kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Engkau saja Bapak. Pada akhirnya kita sama-sama tadahkan tangan kita, arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus, menyertai, memberkati rumah tanggamu, keluargamu, pekerjaanmu, pendidikanmu, buah kandunganmu, pengharapanmu di dalam Tuhan. Kau akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Kau mendapat jawaban-jawaban yang pasti dari Tuhan. Kau terus naik, tidak menjadi turun. Kau akan melejit terus bersama dengan Tuhan, karena Engkau adalah kepala bukan ekor. Oleh karena itu terimalah berkat, cinta kasih, dan damai sejahtera Allah mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.